Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Dedi Hendarto Channel. Petualangan kali ini saya mengajak Anda untuk berkunjung ke rumah si Pitung di daerah Marunda, Jakarta Utara. Bagaimana keseruan petualangannya? Yuk ditonton videonya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share channel ini agar terus berkembang dan menyajikan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Kunjungan saya ke situs Marunda Rumah Si Pitung ini adalah kunjungan yang kedua kalinya. Saat itu, situs ini belum direnovasi. Di kunjungan kali ini, situs ini sudah mempercantik dirinya sehingga terlihat rapih dan bagus. Gapura pintu masuk utama Rumah Si Pitung sudah mengalami renovasi. Juga pagar keliling situs Marunda Rumah Si Pitung juga tersentuh renovasi. Tribun yang terdapat di depan Rumah Si Pitung juga direnovasi dengan desain yang menyatu dengan budaya Betawi. Dibuat dari material kayu dan dipermanis dengan dipasangnya lisplang berbentuk gigi balang, ciri khas ornamen Betawi. Pada bagian dalam di sebelah tribun, terdapat papan informasi mengenai situs Marunda Rumah Si Pitung. Lanjut ke bagian belakang. Terdapat selasar yang di sisi kiri terdapat kantor, toilet, dan musyola, sedangkan di sisi kanannya bangunan serbaguna. Di area koridor berjajar meja payung dan di bagian utara dinding terdapat relief flora dan fauna, juga pot bronjong yang berisi batu koral dan tanaman di atasnya. Lanjut ke bagian barat Rumah Si Pitung, terdapat bangku-bangku dan meja payung. Ini diperuntukkan untuk pengunjung beristirahat dan menikmati relief yang berada di dinding sisi barat yang menceritakan kegiatan atau kebiasaan dari masyarakat Betawi pesisir. Di area ini juga terdapat bak-bak yang berisi tanaman bakau yang merupakan tanaman yang dapat menahan abrasi pantai. Di area dinding terdapat relief yang berisi cerita dari kegiatan masyarakat Betawi pesisir. Dimulai dari relief paling kiri adalah kegiatan bertani. Kemudian, kegiatan mengangon bebek setelah panen di sawah. Lanjut dengan mencari burung, melaut, nyadran, menangkap ikan di rawa, latihan silat, pergi ke surau, ngabuleng atau bercerita di depan teras rumah, dan baritan atau sedekah bumi. Berikut ini adalah foto dari relief yang terpasang di dinding sisi barat Rumah Si Pitung. Relief nomor 1 menceritakan kegiatan bertani. Dimulai dari membajak sawah dengan kerbau, lalu menanam benih padi atau biasa disebut dengan menandur, memanen padi, menumbuk padi, dan menyimpan hasil panen ke dalam lumbung padi. Relief nomor 2 bercerita tentang kegiatan setelah panen padi di sawah, yaitu mengangon bebek dan kerbau. Terlihat juga ada orang yang sedang membersihkan dan menggemburkan tanah sawahnya setelah dipanen untuk persiapan menanam benih padi berikutnya. Relief nomor 3 adalah kegiatan orang-orang sedang menangkap burung di lahan sawah yang telah selesai dipanen. Relief nomor 4 adalah kegiatan masyarakat pesisir sedang mencari ikan di laut, menggunakan perahu tradisional yang memiliki layar. Untuk menangkap ikannya menggunakan jala. Relief nomor 5 menceritakan kegiatan masyarakat pesisir, yaitu nyadran atau sedekah laut sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas limpahan berkah dan hasil bumi atau laut, serta permohonan keselamatan. Kegiatan nyadran ini biasanya melarungkan atau menghanyutkan hasil bumi ke tengah laut dengan menggunakan perahu-perahu nelayan dan dilaksanakan setahun sekali. Relief nomor 6 adalah menceritakan orang-orang sedang menangkap ikan di rawa dengan menggunakan alat tradisional. Relief nomor 7
adalah bercerita tentang kegiatan masyarakat Betawi pesisir, yaitu belajar silat. Terlihat di dalam relief orang-orang sedang berlatih silat, diawasi oleh gurunya yang sedang duduk di kursi. Relief nomor 8 adalah kegiatan masyarakat sedang pergi ke surau atau musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Relief nomor 9 adalah ngabuleng di teras rumah, yaitu tradisi lisan Betawi berupa seni mendongeng atau bercerita kisah-kisah kerajaan yang seringkali dipengaruhi budaya Sunda dan disajikan dengan iringan musik gamelan topeng Betawi. Tradisi ini dilakukan oleh tukang buleng, puntuk pendongeng, yang menggunakan bahasa Melayu tinggi bercampur bahasa Sunda, seringkali dibantu aktor untuk berekspresi. Relief nomor 10 adalah buritan atau babarit. Buritan atau babarit adalah tradisi sedekah bumi dan bentuk syukur masyarakat Betawi atas hasil panen melimpah. Seringkali dilaksanakan pada bulan Muharram, Suro, atau bulan Maulud. Ritual ini melibatkan doa bersama, tahlilan, dan makan bersama, yang bertujuan memohon keselamatan, berkah, serta menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan. Berjalan di halaman depan rumah si Pitung, terdapat tiang-tiang misty water atau embun air. Terdiri dari beberapa titik yang dipasang di halaman rumah si Pitung. Misty water atau kabut air ini berfungsi untuk membuat suasana tidak terlalu panas di musim panas. Rumah panggung yang sering juga disebut Rumah Tinggi Marunda ini mirip dengan rumah tradisional suku Bugis. Rumah ini tadinya milik Haji Saipudin, seorang saudagar kaya bandar ikan asal Makassar. Sumber lain mengatakan Haji Saipudin adalah juragan sero atau konglomerat kapal. Haji Saipudin diyakini merupakan sahabat erat si Pitung. Pitung ditengarai hanya beberapa kali singgah di rumah itu. Diperkirakan pada dasawarsa 1890-an. Singgahnya si Pitung terakhir kali adalah dalam rangka bersembunyi dari kejaran tentara Belanda dengan tuduhan merampok. Pemerintah DKI Jakarta pertama kali memugah rumah panggung yang ditopang oleh 40 buah tiang itu pada tahun 1972. Sebelumnya, pada tahun yang sama, bangunan ini dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta dari keturunan ahli waris H. Saipudin. Bangunan tersebut kini menjadi museum dan masuk dalam cagar budaya berdasarkan SK Gubernur nomor 475 tahun 1993 dan SK Menteri nomor 140-M-1998. Lembaga yang memberi nama rumah asli Betawi pesisir ini sebagai Rumah Si Pitung adalah Museum Nasional. Pada tahun 2010, Rumah Si Pitung direnovasi kembali oleh pemerintah dengan anggaran 3 miliar rupiah. Renovasi yang dilakukan adalah meninggikan bangunan setinggi 4 meter agar terhindar dari air laut yang pasang. Mengganti lantai aslinya yang tadinya terbuat dari bilah-bilah bambu untuk kemudian diganti dengan kayu. 2 tahun kemudian dilakukan renovasi kembali oleh Dinas Kebudayaan Jakarta Utara. Renovasi dengan anggaran 2,1 miliar rupiah itu hanya dilakukan pada bangunan lain, halaman serta gerbang, pagar yang mengelilingi rumah si Pitung. Meskipun renovasi dilakukan beberapa kali, model asli bangunan tetap dipertahankan. Ini adalah tampak depan gapura pintu masuk sebelum direnovasi.
Dan ini adalah tampak depan gapura pintu masuk sesudah direnovasi. Dan ini adalah plakat keterangan mengenai situs Marunda Rumah Si Pitung sebagai bangunan cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang. Ingin tahu bagaimana bagian dalamnya Rumah Si Pitung? Yuk, mari kita jelajahi bagian dalamnya. Si Pitung di daerah Marunda, Jakarta Utara. Oke, bagi yang ingin lihat interiornya atau bagian dalam ada Rumah Si Pitung ini, yuk jalan-jalan ikuti saya. Terima kasih. Rumah ini dimulai dari ruang beranda depan atau front teras. Di rumah bagian depan ini ada kursi tamu, dan di pojok sana ada pakaian Betawi, ciri khas Betawi. Sini ada kaca. Plafonnya terbuat dari kayu-kayu. Ini ada lampu tradisional ya, bentuk Betawi. Lantainya terbuat dari kayu. Kita tadi naik dari tangga sini. Nah, tangga sini, kemudian alas kaki dilepas ya guys. Pintunya seperti ini. Ini kita lanjut ke ruang kedua, ke pintu masuk. Ini adalah ruang tamu. Ini adalah ruang tamu. Ya, ruang tamu dengan lampu yang cukup rendah. Plafonnya rendah sekali. Plafonnya rendah, ada sekitar berapa meter ini? 2 meter kali, 2 meter lebih dikit ya. Ini ruang tamunya. Ya, kemudian ini ada koridor, kamar. Ini ada kamar tidur atau bedroom ya guys. Nah, di sini ada kamar tidur. Wah, di sini kamar tidur, ada kelambunya. Zaman dulu itu orang tidur menggunakan kelambu untuk menghindari nyamuk. Ya, di sini ada alat, ada perabotan kamar kamar pribadi. Di sini ada kaca rias, meja rias. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke ruang berikutnya. Ini adalah ruang keluarga sepertinya, atau ruang bersama ya. Ruang makan, sebelah kanan adalah ruang makan. Sini gelap sekali guys. Apakah bisa dinyalakan lampunya? Nah, ini bisa dinyalakan lampunya. Ini ruang makan. Kemudian ini ruang berikutnya adalah ruang dapur ya sepertinya ya. Ini cukup rendah ya kuda-kudanya guys, bisa lihat nih kuda-kuda atapnya sangat rendah sehingga ada tulisan awas kebentur. Nah, ini dapur, dapur zaman dulu ya, barang-barangnya di sini ada alu, ada macam-macam. Kemudian kita ke beranda belakang. Nah, ini teras belakang. Di sini beranda belakang atau back teras ya. Tuh, ini ada kursi. Ini ada jendela-jendela di sana, dan ini pintu keluar, pintu belakang. Nah, ini tangga keluar guys. Tadi kita masuk dari pintu sana, pintu depan, ini tangga keluar. Lantai semua terbuat dari kayu. Atapnya juga sama, kuda-kuda kayu semua. Ini railingnya juga dari kayu. Kita bisa melihat ke sana, ke view itu adalah tambak ya, seperti tambak atau tempat memelihara ikan ya. Di sini ada pohon bakau, mangrove ya, pohon mangrove atau bakau ya. Seperti ini kondisi bagian belakang dari rumah Si Pitung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk ke dalam
ruang interior bagian dalam rumahnya si Pitung di daerah Marunda. Semoga dapat menambah wawasan, dan bagi yang ingin berkunjung ke sini, nanti saya tampilkan tiket-tiketnya dan hari apa saja bukanya. Ini adalah salah satu bagian dari sejarah masyarakat Betawi, sehingga sangat berguna bagi masyarakat luas untuk mengetahuinya. Oke, baik, sudah menyaksikan video saya, jangan lupa Demikian like, subscribe, video and share. petualangan saya di Assalamualaikum rumah si warahmatullahi Pitung Marunda. wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan share, agar channel ini berkembang dan memberikan video yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.